Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh dan kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita selalu, walaupun kala kita terlupa terhilang untuk mengingatnya yang maha mulia. Namun zat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa untuk melimpahkan karunia-Nya kepada kita, termasuk hadirnya kita di subuh hari ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan istiqomahkan ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dan selalu mengikuti tunjuk ajar beliau kita bisa sampai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, dan juga bertemu dengan beliau hati yang selama ini rindu akan beliau, sosok mulia, manusia yang paling mulia yang pernah ada di bumi ini. Allah pertemukan dengan beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh dan kajian subuh dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Qala Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi fi kitabih Al-Jawahir Al-Kalamiyah, man muradu bil istiwa'i fi qawlihi subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Wa qala al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalal Rahman jalla wa 'ala. Fal istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Wastiwa'uhu 'ala al-'arsy laysa kastiwa'il insani 'ala as-safinah aw zahri ad-dabba aw as-sarir masalan. Faman tasawwara mithla dhalika fa huwa mimman ghalaba 'alayhi al-wahm li'annahu shabbaha al-khaliqa bil makhluqat ma'a annahu qad thabata bil 'aqli wal 'aql wan naqli annahu laysa kamithlihi shay'un, fakama anna dhatahu la tushabihu dhata shay'in min al-makhluqat, kadzalika ma yunsabu ilayhi subhanahu la yushabihu shay'an mimma yunsabu ilayha. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, sudah ngerti dari maknanya? Belum? Ya, kami alihkan dulu ya. Jadi pertama tema kita di pagi hari ini tema yang cukup berat. Ya, jadi fokus ya, dari awal semua harus fokus. Dan temanya cukup berat. Tema ini dibahas oleh banyak salafus saleh sampai dengan kalangan mutaakhirin ya, dengan kalangan sekarang tentang tema yang kita bahas di pagi hari ini ya. Kalau sebelum kita bahas sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Sifat-sifat itu kayaknya sering kita dengar dan sering sudah banyak yang memahami ya, sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau yang kita bahas di pagi hari ini mungkin hanya sering dibahas di kalangan-kalangan talibul ilm, para mahasiswa, para santri ya.
Nah, mudah-mudahan yang di hari ini juga insya Allah bisa didapatkan oleh para jemaah. Tapi kan tidak akan bahas secara detail, nanti akan bikin muat. Nah, saya akan bahas secara umum saja agar jemaah bisa mendapatkan intisarinya saja ya. Insya Allah. Qala Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazair, Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawhar Kalamiyah berkata, man muradu bil istiwa'i fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada istiwa? Apa yang dimaksud dengan istiwa? Dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa berada kepada arsy. Itu terjemahan yang tepatnya ya. Jadi ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5 nanti dibaca oleh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna istiwa di dalam ayat ini? Kira-kira jemaah sudah pernah dengar tentang istiwa? Sudah pernah dengar? Apa yang jemaah dengar tentang makna istiwa? Bersemayam, ada yang lain yang pernah dengar maknanya? Tinggi ya, al-ulu ya. Oke, baik. Ini ayat ini merupakan salah satu di antara ayat-ayat yang digolongkan oleh para ulama sebagai ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat yang memiliki makna serupa atau memiliki makna yang tidak pasti, ya. Dan tidak cuma ayat, hadis pun juga ada yang seperti ini. Maka bagaimana cara yang tepat dan bagaimana para ulama salaf mengajari kita dalam cara memahami ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat, itu yang kita pelajari di pagi hari ini insyaallah. Nah, kembali kepada bab yang tadi, apa makna istiwa? Al-muradu bihi istiwa yaliqu bi jalalir rahman jalla wa ala. Al-istiwa di sini maksudnya adalah yang berhubungan dengan zatnya Al-Jalal Ar-Rahman yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa maknanya? Bal istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Ini Syekh Tahir bin Shalih mengambil daripada kalamnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas itu salah satu antara 4 imam mazhab yang masyhur yang sekarang tersebar di mana-mana. Beliau bertanya, makna istiwa? Maka beliau menjawab, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa itu sudah sesuai dengan yang kita pahami maknanya, maka sudah kita ketahui seperti itu. Cukup kita imani saja. Cukup diimani. Wal kaifu majhul, dan tidak ada tahu seperti apa sebenarnya detail pada wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita kembali kepada Mu'jamul Arab atau kitab mufradat bahasa Indonesia, kosakata dalam bahasa Arab, ternyata makna lafaz istiwa dalam bahasa Arab itu tidak cuma 1, tidak cuma 2, bahkan belasan. Ya, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi belasan makna. Ada makna irtafa, istaula, qasada, intaha, istaqama, aqbala, nadaja, dan banyak lain. Makna istiwa ini dalam bahasa saja. Dalam bahasa makna istawa itu tidak cuma 1. Maka oleh karena itu para ulama, karena ayat ini ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki makna yang tidak pasti, maka mereka mengambil jalan yang paling aman, yang paling tepat, yaitu menyerahkan makna sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di dalam memahami ayat tersebut ini
Ada dua manhaj. Apa itu manhaj? Metode atau cara memahaminya. Yang pertama disebut dengan manhaj tafwid. Tafwid dari kata qawwada yuqawwidu tafwid. Fa ya, qawwada fa waw sama dha. Ya, fa waw sama dha boleh tasydid. Qawwada yuqawwidu tafwid. Apa artinya? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak mampu untuk memahami makna secara detail akan lafaz ini. Kenapa? Kalau kita ambil maknanya, ya, kita katakan makna istiwa sebagaimana makna yang biasa kita dengar dalam percakapan sehari-hari orang Arab, nanti kita akan menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Nauzubillah summa nauzubillah. Boleh tidak kita samakan Allah dengan makhluk? Boleh tidak? Tidak. Allah khaliq wa nahnu makhluk. Allah itu adalah khaliq dan kita adalah makhluk. Khaliq dan makhluk jauh berbeda. Tidak ada yang sama antara khaliq dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah satu pun. Maka jika kita serupakan Allah dengan makhluk, maka kita telah menolak ini ayat. Maka tidak boleh memaknai istiwa dengan makna yang biasa kita dengar. Ya, oke, baik. Yang pertama itu manhaj tafwid, ya, yaitu menyerahkan makna daripada ayat-ayat mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memahami secara detail dan secara jelas seperti apa makna daripada kata istiwa yang berhubungan dengan Allah, ya. Kalau seandainya istiwa berhubungan dengan kita, bisa kita terjemahkannya. Contohnya istawa ustazun ala kursi. Maka kita bisa mengartikan ustaz itu sedang istawa, sedang duduk, sedang bersantai, sedang menetap di atas kursi. Kalau untuk makhluk apa? Terjemahkannya saja sesuai dengan kebiasaan kita pahami. Tapi kalau untuk Allah jangan terjemahkan seperti itu, ya. Kenapa? Tidak sama Allah dengan makhluknya. Itu yang manhaj tafwid. Manhaj ini ciri-cirinya ada empat, ya. Ada ciri-ciri manhaj tafwidnya ada empat. Yang pertama adalah nu'minu bima wasafallahu bihi nafsah. Kita mengimani sifat yang Allah sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Kita imani dengan sebenar-benarnya iman. Mau itu lafaz istiwa, yadullah, apalagi wajhullah, ya, dan lain sebagainya, maka kita imani ayat itu dengan sebenar-benarnya keimanan, karena kita memang benar-benar seorang mukmin. Kita imani Allah itu istiwa, betul. Allah istawa al-arsh, istawa al sama, betul. Allah istawa al-sama. Kita imani ayat tersebut. Ini yang pertama, kita imani sesuai dengan bunyi ayatnya atau bunyi hadisnya. Yang kedua, la nusabbitu makna, ya, la nusabbitu makna wala kaif. Kita tidak menetapkan maknanya secara yang kita pahami sendiri, wala kaif, dan tidak pula menetapkan seperti apa cara Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Kita tidak pahami itu. Jadi ini bukan ditetapkan maknanya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, la nusbitu makna zahir. Kita tidak menetapkan makna sifat itu sesuai dengan yang nampak. Nah, ini sangat jauh sekali. Ini bahaya. Kita menetapkan sifat Allah dengan yang nampak. Allah bilang, ya dulu
zat yang gaib. Lalu kita mengatakan yang gaib sesuatu yang salah, nggak boleh. Ini ketiga sifat daripada kita dapat tauhid. Yang keempat, menyerahkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan makna daripada sifat al-mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manhaj tafwid. Ustaz, ini manhaj tafwidnya seperti apa? Apakah siapa tadi Ustaz? Tentu bertanya kalau ingin. Siapa saja Ustaz? Ulama-ulama yang memakai manhaj tafwid ini di dalam memaknai ayat mutasyabihat. Kalau Ustaz sebutkan di sini Bapak akan capek banget dengan apa? Jumlahnya sampai dengan hampir 50 ulama-ulama besar yang pakai manhaj tafwid ini. Ya, di antara yang paling masuk pastilah 4 imam mazhab. Semua mazhab ini, semua 4 imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka semua memakai metode ini dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi para ulama-ulama salaf itu ketika mendengar ayat-ayat mutasyabihat, mereka tidak mengartikannya sesuai dengan yang biasa diterjemahkan dalam bahasa ya tidak. Tapi mereka pakai manhaj tafwid. Apa tadi tafwid? Menyerahkan makna seluruhnya secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ini manhaj yang pertama di dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat. Ada yang kedua. Yang kedua ada namanya manhaj takwil. Takwil. Diambil dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Apa itu makna takwil? Di antaranya adalah Imam Ibnu Manzur. Dan antaranya juga ada tempat dalam kitab tafsir al-Mufassirun beliau mengatakan bahwasanya at-ta'wilu huwa sarf al-lafz min ma'na al-rajih ila al-ma'na al-marjuh, memindahkan ya. Jadi ta'wil itu adalah memindahkan makna satu lafaz daripada makna yang rajih, makna yang biasa kepada makna yang tidak biasa. Ya, ini kalau katanya sama jemaah semua, jelas apa makna yang masuk terpikir oleh jemaah? Duduk. Nah, kalau takwil itu memberikan makna yang tidak biasa. Nah, ya. Makna yang tidak biasa, jangan maknanya dulu. Kalau makna yang biasanya mungkin bisa jadi tempat apa ya. Ini contoh ya, contoh. Nah, begitu juga para ulama ada yang memakai manhaj takwil, yaitu mengartikan lafaz istiwa ya, ataupun lafaz yang lain yang mutasyabihat dalam Al-Qur'an atau dalam hadis dengan makna yang tidak biasa atau makna yang jarang. Supaya apa tadi? Supaya untuk menjaga kesucian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pakai istiwa diterjemahkan dengan lafaz yang biasa atau terjemahan yang biasa terpikir oleh kita, maka dia nantinya akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau Allah serupa dengan makhluk, Allah masih tak suci betul? Tidak suci lagi oleh kita ya. Oleh pengalaman kita, Allah tak suci, oleh pengalaman kita tidak suci lagi nanti. Kenapa? Kalau Allah serupa dengan makhluk, maka Allah akan penuh dengan segala macam kekurangan. Betul. Kita semuanya penuh dengan kekurangan ya. Apapun kita punya semua penuh dengan kekurangan. Ilmunya kurang, kekuatannya kurang, kelihatannya kurang, pendengarannya kurang, apalagi IQ-nya juga tidak sempurna. Tidak sempurna, kita dapat semuanya kekurangan. Maka kalau kita menyatakan zat Allah dengan makhluk, maka kita sudah merusak kesucian
akan Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka itu yang salah. Maka ulama-ulama di dalam menafsirkan, dalam memahami makna daripada sifat-sifat yang mutasyabbihah ini hanya dengan dua metode tadi, yaitu metode tafwid atau metode takwil. Kalau takwil menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya Allah yang paham makna itu semua secara mendetil. Kalau takwil memberikan penafsiran yang tidak seperti lafaz yang biasa, atau seperti makna yang biasanya, ya. Tapi dia hanya khusus untuk sifat-sifat atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, ya. Nah, begitulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf sampai dengan ulama-ulama. Kalau tadi kami bicara tentang tafsir, siapa saja ulamanya, banyak sekali ulama di sana, dan yang terakhir adalah 4 imam mazhab. Begitu pula dalam manhaj ta'wil, ya, dalam manhaj ta'wil ini tidak cuma sedikit ulama, bahkan juga hampir 50 ulama besarnya, ulama-ulama cece, ulama besar-besarnya, ya. Hampir 50 juga yang juga memakai metode ta'wil dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Di antaranya adalah sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau di dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan metode ta'wil. Contohnya, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit yang Allah telah bangun bi'aidin. Bi'aidin kalau dibawa ke dalam bahasa sehari-hari apa artinya? Aidin. Ada tahu jamak? Aidin itu jamak dari yadur, tapi yadur tangan, ya. Di aidin, aidin itu jamak dari tangan, jamaknya. Maka kalau dibawa kepada makna yang biasa kita dengar, maka kita artikan dengan tangan dulu. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat mulia, beliau tidak menerjemahkannya bidiah dengan tangan, tapi apa? Al-qudrah, dengan makna al-qudrah, kekuasaan, ya. Qudrah bukan ada tafsirnya, ya, bukan hadisnya, bukan dalam Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir ada, ya, begitu, ya. Jadi ini ta'wil. Ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memakai manhaj ta'wil juga. Dan begitu pula dengan ulama-ulama lain yang besar juga, ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Qudamah, hampir mereka semua memakai manhaj ta'wil juga di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kesimpulannya apa? Ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, mereka hanya memakai dua metode tadi, yaitu tafwid dan ta'wil. Tidak ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini menyeret apa? Tajsim atau tasybih. Apa tajsim? Memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, makna yang zahir, dengan yang nampak aja langsung. Jadi terbayang Allah itu ketika membaca ayat tadi, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit yang Allah bangun dengan air yang nampak-nampak. Allah lebih mau terbayang oleh dia dengan makna yang zahir, ya. Seolah Allah itu membuat langit, menciptakan langit dengan tangan, tangan manusia. Alhamdulillah, ya. Jangan sampai kita ada pemikiran seperti itu. Jadi ketika kita percaya itu, baca tafsirnya. Nah, ini saya contohkan salah satu imam besar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Saya bukan kitab tafsirnya, ini saya bawa kitab tafsir tafsir, ya, elektronik. Saya bawa kitab tebalnya. Ini beliau menerjemahkan atau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 54, ya. Itu yang punya tafsir lokasi di rumah, yang terjemahan boleh dibaca, ya. Ini saya baca yang aslinya, yang Arabnya. Wa ma qauluhu ta'ala summa stawa
falinasi, maka di kalangan banyak kaum manusia ada banyak pembicaraan tentang hal ini. Laisa hadza mawdi'un basat. Ini bukan tempat untuk manusia biasa memahaminya. Wa innama yasluku fi hadzal maqami madhhabus salaf, ya, madhhabus salafis salih. Dan bahwasanya telah ada jalan di dalam maqam ini, jalan yang ditunjukkan oleh para salafus salih, para ulama-ulama salaf dahulu. Nih, beliau sebutkan namanya Malik wal Auza'i wat Thawri wal Laits waSyafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai seperti Malik, Imam Malik maksudnya, wal Auza'i, Imam Auza'i, wat Thawri, Imam Thawri, wal Laits bin Sa'd, Imam Laits bin Sa'd, waSyafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, Imam Ishaq bin Rahawai, wa ghairuhu, dan yang selain mereka min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan, dan juga di antara para imam-imam kaum muslimin yang telah lalu ataupun yang masih sekarang hidup di zaman beliau, ya, di zaman beliau hidup, ya, ini bukan zaman sekarang, ya, ini masih hidup jauh sebelum kita. Wa huwa iqra'uha kama ja'a min ghairi tahyifin wala tashbihin wala ta'til. Makna istiwa itu kata yang berkata dalam tafsirnya, iqra'uha kama ja'a. Makna istiwa itu adalah dia diserahkan maknanya sebagaimana ayat itu hadir kepada siapa diserahkannya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ghairi tahyif, jangan sampai kita memiliki makna cara seperti ini Allah itu tidak boleh. Wala tashbih, dan tidak pula kita boleh mentashbihkannya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Oh, Allah itu seperti ini istiwanya, duduk begini, tidak boleh. Itu salah. Wala ta'til, dan tidak boleh menolak daripada ayat tentang sifat Allah tersebut. Tidak boleh menolak. Kalau kita terima pada istiwa, mungkin begitu Allah tidak boleh. Jadi kita akan imani, namun kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ataupun ditawil dengan tawil yang betul sesuai dengan apa yang ditawil oleh para ulama-ulama terdahulu. Wadzahiru al-mutabadiru ila al-hadil musyabbihin manfiyun anillah. Ini yang tentang makna yang mana zahir dan zahir, ya, dan makna zahir yang pertama kali muncul dalam benaknya orang-orang yang musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, manfiyun anillah. Ini tidak sama, tidak bisa disamakan makna itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku pada Allah, ya, tidak berlaku pada Allah. Kita mengenai yang dengan tangan itu berlaku pada Allah, tapi tidak berlaku pada Allah. Wajah, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Wajah, wajhu kalau kita maknakan pada kita boleh. Maknanya apa? Wajah. Tapi kalau pada Allah tidak sama. Manfiyun anillah, tidak sama. Fa'inna Allah la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Maka semuanya Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya satupun daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mengenai makna istiwa ini dan ataupun ayat lain yang serupa dengan ayat istiwa ini, maka kita jangan mengenainya dengan makna zahir ataupun dengan makna yang biasa kita dapati, ya. Nah, kenapa? Karena itu nantinya akan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Kenapa kata Imam Katsir? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir."
tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Mahir Al-Jazairi, wa istiwa'u, dan istiwa'nya Allah Ta'ala ala al-'arsy laisa ka-istiwa'il insan ala safinah. Ini beliau lagi contoh yang logiknya beliau sampaikan. Dan istiwa'nya Allah di atas 'arsy enggak sama seperti istiwa'nya manusia di atas safinah, di atas kapal, safinah itu kapal. Allah atau seperti istiwanya manusia di atas punggung tunggangan. Kalau dulu kan orang bicara tunggangan ya, nah, dulu hewan yang bicara punggung biasanya, punggung apa? Punggung onta, punggung kuda, punggung keledai dan sebagainya. Awis salir, atau seperti istiwanya manusia di atas salir, tempat tidur, bersantai, udah udah. Dan memanahi seperti itu namanya memanahi dengan makna zahir. Itu tidak boleh, itu salah. Betul ya? Masalah. Kapan tasawwara mithla dzalika, maka barang siapa yang mendeskripsikan, menggambarkan Allah dengan sifat-sifat yang tadi itu seperti makhluk, bahwa mimman ghalaba 'alaihi, maka dia adalah orang yang dikuasai oleh kesalahan, oleh kehilafan. Jadi kalau orang yang memikirkan bahwa tergambar olehnya bahwasanya Allah itu seperti ini, seperti makhluk dengan istiwa seperti makhluk duduk bersantai di atas arsy, maka itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh kesalahan oleh kehilafan. Li'annahu syabbaha khaliqa bil makhluqati. Kenapa? Karena dia sudah menyerupakan, memirip-miripkan antara Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Kenapa? Allah itu sangatlah suci, sedangkan makhluknya penuh dengan banyak kekurangan. Ma'annahu sabata fil aqli wal naql. Dan sudah ada kita bahwasanya sudah ada ketetapan dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran ataupun dalam akal kita bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah makhluk. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Kita makhluk, bukan Allah. Allah Tuhan kita bukan makhluk gitu. Annahu laysa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Bagaimana dzatahu la yusyabbihu dzata syai', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama dengan zat daripada sesuatu pun daripada makhluknya apapun itu ya. Minal makhluqat kadzalika ma yusabu ilaihi subhanahu la yusyabbihu syai'an mimma yusabu ilaihi. Maka segala hal yang dinisbahkan, yang dikatakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sama sebagaimana sifat itu jikalau dilekatkan, dikaitkan dengan makhluk ya. Jadi ada sifat yang kalau dilekatkan dengan Allah itu tidak sama dengan kalau sifat itu dilekatkan dengan makhluk. Seperti tadi apa? Istiwa tadi. Istiwa untuk makhluk silakan ya, dengan duduk, menetap gitu ya, silakan. Nah, tapi kalau istiwa dalam sifat Allah tidak boleh dimaknai dengan makna seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya apa? Intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qudus yang Maha Suci daripada segala keserupaan makhluk, suci daripada kekurangan makhluk. Allahu Zat yang Jalla wa Ala, yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, maka tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Jika kita benar-benar dekat kepada Allah, jangan mengimani akan Allah sebagaimana mengimani atau meyakini akan kehadiran makhluk. Paham? Kalau kita mengimani atau meyakini akan makhluk, maka kita tidak akan melakukan hal yang buruk di hadapan dia. Kenapa? Karena dia makhluk, kalau dilihat, maka kita malu melakukan hal yang buruk di hadapan dia. Akan tapi hanya sebatas di hadapan dia, betul nggak Pak? Karena makhluk itu adalah terbatas penglihatannya, betul kan? Dia hanya bisa lihat kita kalau kita bertemu dengan dia, atau sedang berjawab sama dia, atau sedang zoom sama dia, baru kita bisa lihat dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita berada, apapun itu, apapun tempatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Allah selalu melihat kita. Maka malulah jika kita sedang dilihat oleh Allah, sedangkan waktu itu kita sedang melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kesimpulan kedua apa? Makna istiwa di sini boleh kita ambil cara para ulama salaf yaitu mentafsir berdasarkan ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga boleh kita ambil makna yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama yang mentakwil, ya, yang mentakwil. Ya, antara ulama katanya banyak ya. Maka istiwa itu kalau ditakwil oleh para ulama tidak mentakwilkannya dengan makna istaqarra, bukan. Akan tapi mentakwilkannya dengan makna istaula. Istaula, ya. Apa istaula? Menguasai. Summa ar-Rahman wal Arsy-Istawa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman istaula menguasai arsy. Jadi dengan makna tauhid ini kita masih tetap mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menguasai arsy, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling gede, yang paling besar. Makhluk Allah paling besar adalah arsy. Arsy itu juga dibandingkan dengan 7 langit dan 7 langit bumi, maka arsy itu ibarat padang Sahara dan pasir yang luas, dan 7 langit bumi dan 7 langit akhirnya adalah ibarat 7 ruangan di padang Sahara yang luas. Satu bayangkan, bisa padang Sahara luas, sejauh mana padang Sahara, dan di tengah-tengahnya ada 7 buah gelang. Itulah 7 lapis langit. Dan ada lagi 7 buah gelang lagi yang lain. Itulah 7 lapis bumi. Itulah perbandingan kata para ulama pada zaman tadi juga disebutkan perbandingan antara luasnya arsy dibanding alam semesta ini. Di mana kita di dalam langit. Kita di bumi ya. Di dalam langit 7 ini ada satu langit, itu ada satu galaksi banyak, itu ada satu planet kecil, dalam satu galaksi bintang sakti ada satu planet kecil, ada satu bintang namanya Sun, matahari. Di bintang tadi ada banyak planet yang berputar, satu di sana namanya bumi, dan bumi itu kita. Jadi kita terkecil ya, dengan pernah bersongkong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersongkong kepada ayat Allah, bersongkong kepada Rasulullah, kepada syariat Allah, kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apanya kita, ya. Jadi oleh karena itu dari kajian kita di pagi hari ini kita bisa melihat betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para ulama salaf pun tidak memaknai sifat ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan makna yang zahir atau dengan makna yang biasa kita dengar makna seperti itu, karena itu tidak pantas atau tidak pas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, ya, yang maha tinggi dan yang maha mulia dan maha sempurna. Baik, itu mungkin untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kesimpulannya adalah mengenai sifat-sifat mutasyabihat, kita hanya memakai 2
dalam mengenai sifat atau ayat-ayat mutasyabihat. Ada kata-kata nanti ulama salaf itu memaknai istiwa dengan istaqarra dulu gitu. Allah duduk di atas arsy, duduk itu Allah duduk di atas arsy. Berarti sebelum arsy diciptakan Allah di mana? Jadi aneh jadi Allah yang butuh dengan arsy, bukan arsy butuh pada Allah. Padahal artinya seperti apa? Apakah Allah butuh arsy atau arsy butuh Allah? Arsy butuh Allah karena arsy adalah makhluknya Allah dan Tuhannya arsy. Ya sama kita butuh Allah apa Allah butuh kita? Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Maka amal kalau kita dipakai hari ini nggak perlu dibagi-bagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh kita. Amal kita untuk siapa? Lana untuk kita juga membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita tuh nggak ada yang butuh Allah, makhluk ada butuh. Astagfirullah. Makhluk semuanya butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada satu makhluk. Itu saja untuk bagi hari ini. Syukran. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Yang mau tanya? Ya Toy. Berarti kalau ada sebagian maknanya Allah ada di mana-mana boleh saja. Oh, dia memaknai Allah ada di mana-mana. Berarti dia memaknai dengan makna yang tadi, bukan makna takwil dan tidak pula makna takwil, akan tapi makna zahir. Kama annahu zahara al-hawal, memaknai seperti angin dan lain sebagainya. Jadi makna tafsir dan takwil itu bukan memaknai Allah ada di mana-mana, di sini malah kemana-mana begini maknanya. Kalau Allah itu bukan ada di mana, Allah tidak butuh tempat. Kalau ada di mana seperti angin ya, seperti oksigen, atau ada di mana kita bisa lihat ada di mana juga. Nah, itu begitu. Itu makhluk dia butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Tempat itu ada karena Allah yang mengadakan. Betul? Kapan ada tempat? Ketika Allah ada tempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Ya? Sebelum ada tempat, apa tempat itu? Mau tempat yang besar, yang kecil, yang apa? Itu semua tidak ada awalnya. Kemudian Allah ada. Maka Allah tidak butuh kepada apa tempat, tidak butuh. Allah tidak butuh kepada tempat. Tempat itu Allah mengadakan. Bahkan apa kata tempat itu ada, itu setelah Allah adakan baru dia ada. Makanya kalau jemaah semua ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 31, coba dibacanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah adakan apa? Asma apa? Dapat dari isim. Apa isim? Nama-nama. Kenapa nama-nama? Karena itulah untuk mengenali semua isi hati. Tempat sendiri, tempat. Ini berdasarkan lagi ini namanya bumi. Ini namanya hutan. Namanya itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi itu adalah namanya semua nama tempat, nama orang, nama jenis hewan, nama jenis Tuhan, nama makhluk Allah, semuanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Itu semua Allah yang mengadakannya, itu semua Allah yang menciptakannya, itu semua Allah kasih nama. Allah kasih nama semuanya. Nah, jadi bukan Allah ada di mana. Kalau Allah ada di mana, berarti Allah itu betul tempat. Tempatnya di mana? Di mana? Ya. Kalau di mana sama angin, di mana ada angin, ada oksigen, ya. Sama makhluk nggak boleh. Nah, jadi Allah berbeda dengan makhluk. Ya, mau makhluk itu di mana-mana, berarti makhluk yang banyak mana? Nggak sama dengan makhluk itu. Dan tidak sama dengan makhluk yang menetap istaqarra. Seperti kita menetap sekarang lagi di mana? Di masjid. Menetap di masjid. Nanti semua menetap di rumah. Nanti di atas motor, menetap di atas motor. Hal yang zahir itu ya. Dan nggak sama
tajsim namanya, atau menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya fisik seperti makhluk Allah. Dan kemudian fisik yang namanya fisik, ya tentu dia membutuhkan yang namanya makan, tempat bagi apa tetap seperti itu tempat, betul tidak? Maka Allah di mana duduknya, apa di mana jalannya, di mana arahnya, jadi kemana-mana intinya. Maka ulama salah mentakwilkan dengan takwilan bahwa yang tidak merusak akan esensi kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi itu mana yang biaini dengan mana kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasanya Allah, bukan dengan tangan maknanya. Karena kalau tangan jatuh kan terbatas fisik kita kan gitu. Maka bahaya gitu. Kalau fisik tangan nanti ada yang mengatakan Allah. Allah lagi bertangannya mencuri tangan Allah, dan gimana? Bahaya kalau mana seperti itu. Maka itu dengan para ulama salah. Kalau kita mau berpikir kita ya ikuti ulama-ulama salah. Itu ulama salah semua tadi saya sampaikan. Saya kalau jemaah ingin kitabnya saya di rumah itu terbandingkannya. Nah, judulnya ada ulama salah. Ya tidak ulama salah. Nah itu dulu disampaikan secara ilmiah. Ya, seperti masalah itu. Dan semua ulama yang ikuti hampir semuanya pakai metode ini. Semua ulama yang ikuti. Dari ulama-ulama yang fikih seperti Imam Ahmad atau ulama-ulama akidah juga, semua pakai metode ini ya. Tidak ada kecuali hanya beberapa yang mutaakhir ya. Ada beberapa ulama yang mutaakhir ya, mungkin ada yang tidak pakai metode itu, namun itu tidak disahkan oleh ulama-ulama mutaakhir ya, ulama-ulama yang memang layak untuk kita ikuti. Begitu ya Pak ya. Jadi bukan Allah di mana-mana pula, di mana-mana maknanya Allah itu juga ada tempatnya apa tuh di mana? Berarti itu tempat? Enggak mungkin juga, enggak tempat lah Allah betul tempat ya. Di mana tuh Allah juga ada di mana-mana gitu ya. Masya Allah. Dari mana ya? Kasar. Terus katanya dengan ini atau ini Allah kan eksis dalam berapa? Masya Allah. Ya. Gimana? Oke ya. Jadi kalau kita memaknainya dengan makna zahir, jadi melenceng Pak. Kemudian Allah istawa arsy. Tapi ada pula ayat lagi, ana aqrabu ila 'abdi aqrab minal wali. Lebih dekat daripada Nabi. Ini dua ayat ini sekaligus menyatakan Allah dan sama dengan makhluk. Ya. Kalau kita samakan Allah dengan makhluk, Allah tak gini, awas. Tapi kalau lebih dekat daripada lagi kan mungkin kan. Itu Allahnya dua. Nanti kemana ya? Artinya apa? Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah dekat dengan kita, tapi qaribun ba'idun la masafa, qaribun la masafa. Allah itu jauh, tidak berjalan dengan kita, dekat tidak bersentuh. Itulah Allah. Kalau sama makhluk ya, misalnya nih jauh berjarak, meja sama tangan saya berjarak betul. Jauh tangan saya ke meja berjarak, karena ini makhluk betul. Qaribun qarib dekat bersentuh. Kenapa? Tangan saya makhluk, ini meja makhluk. Itu sifat makhluk dengan makhluk. Tapi sifat hal dengan makhluk begitu. Jauh tak berjarak, dekat dan menempel. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Kita dekat sama Allah, kalau lihat kita terus, barang kita terus ya. Akan tapi tidak bersentuh dengan kita. Allah jauh, tidak berjarak dengan kita. Begitu saja, itulah Allah SWT tidak mampu akan manusia untuk memahami secara detail. Ya, tidak mampu, tidak terjangkau. Makanya yang perlu, ya, yang perlu banyak-banyak kita pelajari adalah akan kuasanya Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bicara akan zatnya Allah yang mampu kita memahami cara itu? Apa sih tidak mampu? Nah, tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Allah tidak sama dengan makhluk. Jelas ya? Nggak sama, dekat nggak bersentuhan, jauh nggak berjarak. Kata bersentuhan, jauh nggak berjarak. Ya begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sama dengan makhluk. Ustaz, kalau gitu saya nggak bisa dengan logika. Nggak bisa, nggak bisa. Kita dulu sama dengan kata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kalau seandainya terjangkau oleh logika kita, yang makhluk itu. Apa? Kenapa? Logika kita hanya mampu mencapai zat yang ada makhluk-makhluknya, ya kan? Tapi kalau logika kita tidak sampai ke sana, maka disampaikan oleh Al-Quran lain dari syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, maka kita nggak akan mampu untuk mencapai seperti zat Allah itu sebenarnya. Tapi kita mampu untuk mempelajari secara mendalam akan qudratullah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tempatkan di hadapan kita semua, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, gitu ya Pak. Jadi ayat ini Pak, dua ini sama isinya menceritakan akan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Gitu ya. Istawa, dan bukan istawa sebenarnya. Istawa itu kan bukan artinya Allah benar-benar lagi normal di bahasanya apa? Duduk ya, bukan arti baru duduk di atas bukan itu mana? Maknanya tadi istawa, menguasai harsh. Kenapa Allah bukan istawa harsh? Karena harsh itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau Allah kepada harsh saja kuasa, apalagi sama makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada harsh, itu kita, alam semesta ini dan semuanya. Kemudian tadi Allah dan berkata kepada hamba-Nya daripada orang tadi, artinya ya Allah itu dekat dengan hamba-Nya, tapi tidak seperti makhluk dengan makhluk, tidak seperti makhluk dengan makhluk. Ya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyampe kita ada Allah. Makanya jadi yang dipelajari itu adalah akan kuasanya Allah, akan qudratullah yang Allah kepada kita semua. Nah, kita memahami mempelajari ini itu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk, daripada keseruan makhluk yang pernah disebarluaskan oleh orang-orang atau mazhab yang nyeleweng seperti Mujassimah, Musyabihah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, banyak mazhab-mazhab yang menyeleweng, banyak. Kita pelajari ini untuk mensucikan, untuk membersihkan daripada pemikiran yang melenceng-lenceng ini. Nah, kita pelajari ini karena jadi begitu Allah seperti itu. Jadi supaya nggak sampai kita tuh memahami Allah seperti mazhab-mazhab yang melenceng-melenceng ini ya. Baik, dan yang lain cukup insyaallah di pertemuan kita akan bahas tentang ayunnya, ya dan ayun. Insyaallah ini ada kurang sama pembahasannya insyaallah. Jadi bakalan depan. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita dapat di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, manfaat, kekuatan, keimanan yang kuat dalam hati kita, sehingga kita semakin istiqomah untuk mengaji, semakin istiqomah untuk mentaati Allah, semakin istiqomah untuk menjaga sunnah Rasulullah, semakin istiqomah untuk selalu belajar tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum